itu membutuhkan roh dan firman. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Kisah Para Rasul 19 ayat 20. Bayangkan apabila engkau diundang ke konferensi khusus untuk pelayanan firman, dan engkau melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk sampai ke kota tersebut. Engkau melewati pegunungan, berlayar menggunakan perahu atau bahkan menghadapi sejumlah bahaya di perjalanan. Saat engkau akhirnya tiba di kota tersebut, engkau disambut oleh sekitar 12 orang yang mengungkapkan kegembiraan atas kedatanganmu. Setelah bercakap-cakap, engkau berkata dengan antusias, "Bagaimana kalau kita melanjutkan ke konferensi?" Dan mereka semua berkata, "Tuan, inilah pertemuannya. Hanya kami sebanyak 12 orang di kota ini." Itulah pengalaman Paulus di Efesus. Dia telah mendengar laporan tentang kota ini. Tetapi setibanya di sana dia hanya menemukan 12 murid di sana. Meskipun dia berharap untuk bertemu lebih banyak lagi, Paulus mengetahui tantangan yang ada di hadapannya dan juga mengetahui solusi untuk masalah tersebut. Kita dapat mengetahui dari pertanyaannya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2 dan jawaban yang diberikan ke-12 murid kepadanya. Mereka belum menerima Roh Kudus. Paulus kemudian menjelaskan kepada mereka tentang baptisan Yohanes dan perlunya percaya kepada Yesus Kristus. Setelah mendengar ini, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu dia meletakkan tangannya ke atas mereka untuk menerima Roh Kudus dan mereka mulai berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Paulus tahu bahwa ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka menjadi giat bagi Injil. Paulus tidak berhenti di situ. Saat mengetahui bahwa mereka telah dibaptis hanya dengan baptisan Yohanes, memberinya kejelasan tentang situasi mereka. Dia memutuskan untuk melakukan pelayanan pemenuhan, yaitu pengajaran firman, langkah demi langkah, selama 3 bulan. Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Pelajaran penting yang dapat dipelajari dari Paulus adalah bahwa dia tidak berkecil hati meskipun pendengarnya relatif kecil. Dia bekerja dengan ke-12 pria itu, melayani mereka dan memulai upaya penginjilan di kota, menjangkau baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Hasil selanjutnya adalah seluruh Efesus dipengaruhi oleh firman Tuhan, seperti yang terbaca di ayat pembuka kita. Firman Tuhan tumbuh dengan kuat dan menang di seluruh sudut dan celah seluruh kota. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih atas kuasa firman-Mu dan pelayanan roh dalam kehidupan manusia. Aku berkomitmen untuk memberitakan Injil, membawa firman-Mu ke ujung bumi, mengajar semua bangsa tentang jalan kebenaran dan mengimpartasikan roh kepada mereka. Dalam nama Yesus. Amin.